Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nurpradana Subakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Sekarang saya adalah seorang guru di Sekolah High School Indonesia Medan, dan saya mengajar pendidikan seni rupa atau visual art untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari diskusi 1, tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebagai bahan diskusi di sesi kali ini, diberikan 2 judul artikel. Yang pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable, dan yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau di lingkungan sekolah Anda? Setelah membaca artikel, saya melihat bahwa masalah yang dibahas memang mencerminkan kondisi pendidikan di banyak daerah, terutama di wilayah 3T dan pedesaan. Namun, dalam konteks sekolah High School Indonesia Medan, sebagian besar permasalahan diangkat dalam artikel tidak terlalu relevan. Yang pertama, infrastruktur sekolah yang memadai. Sekolah kami merupakan satuan pendidikan kerjasama SPK bertaraf internasional dengan fasilitas lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, serta teknologi pembelajaran yang modern. Yang kedua, akses pendidikan tidak terhambat faktor ekonomi. Mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu, sehingga hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan tidak menjadi permasalahan utama. Yang ketiga, kualitas guru yang tinggi. Guru-guru di sekolah kami, Sekolah High School Indonesia Medan, kami telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif selama 1 tahun sebelum mulai mengajar. Sekitar 60% guru bergerak S2, bahkan ada yang lulusan universitas internasional. Yang keempat, partisipasi masyarakat yang tinggi. Dukungan dari orang tua dan lingkungan sangat besar. Peran orang tua aktif terlibat dalam kegiatan sekolah dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan. Yang terakhir, dukungan pemerintah dalam SPK. Sebagai sekolah yang dikelola oleh swasta, kami memiliki fleksibilitas dalam menerapkan kurikulum dan strategi pembelajaran, meskipun tetap mengikuti regulasi nasional. Namun, meskipun masalah-masalah dalam artikel tidak terjadi di lingkungan sekolah saya mengajar, saya tetap merasa ini adalah tantangan bersama. Pendidikan yang tidak merata akan berdampak pada masa depan bangsa, sehingga perlu ada sosialisasi untuk mengatasinya. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan budaya pendidikan tersebut? Saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan. Yang pertama, solusi sosial politik yang dapat saya berikan adalah pemerataan infrastruktur pendidikan, meningkatkan investasi dalam pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta menyediakan fasilitas belajar yang layak. Yang kedua, kebijakan pendidikan berbasis data, menggunakan data yang akurat dalam menyusun kebijakan agar program pemerataan pendidikan lebih efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Yang pertama, program pelatihan intensif bagi guru di daerah terpencil. Dan yang selanjutnya adalah intensif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah 3T. Yang terakhir, kemitraan pemerintah dan swasta. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengadaan teknologi pendidikan. Dan yang kedua, memanfaatkan e-learning untuk menjangkau daerah terpencil. Selanjutnya, solusi sosial budaya. Yang pertama, menanamkan pendidikan multikultural, yang artinya mengajarkan nilai toleransi, keberagaman, dan inklusivitas dalam kurikulum. Yang kedua, mengurangi kesetaraan gender, artinya meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan di daerah yang masih memiliki hambatan budaya. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat, yang artinya meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, memanfaatkan komunitas lokal dalam mendukung program pendidikan. Dan yang terakhir, mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal, yang artinya menyesuaikan pembelajaran dengan budaya setempat agar lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Demikian saran yang saya dapat berikan untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan di daerah terpencil yang dibahas di dalam artikel.
Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Menurut saya, kaitan isi artikel dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara adalah artikel yang dibahas sangat relevan dengan modul 1 dalam BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terutama dalam membahas tentang isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan dasar Indonesia. Kaitan yang pertama dengan isu sosial politik, artikel membahas ketimpangan akses pendidikan yang sejalan dengan kajian dalam modul tentang pemerataan pendidikan dan kebijakan pemerintah di berbagai negara. Selanjutnya, kualitas guru dan infrastruktur sebagai faktor utama yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia juga dibahas dalam modul sebagai salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan dasar. Dan yang terakhir, komitmen pemerintah dalam pendidikan menjadi isu utama dalam artikel dan modul yang menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan harus efektif dalam pemerataan akses dan kualitas. Selanjutnya, kaitan dengan isu sosial budaya. Artikel membahas bagaimana faktor ekonomi, budaya, gender mempengaruhi pendidikan, yang juga dijelaskan dalam modul melalui studi perbandingan antar negara berkembang dan negara maju. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dan dalam modul jelaskan bagaimana negara-negara lain mengatasi masalah ini melalui pendekatan berbasis komunitas. Modul juga membahas bagaimana beberapa negara telah berhasil mengatasi ketimpangan pendidikan dengan strategi berbasis budaya lokal dan teknologi yang dapat menjadi solusi bagi Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah artikel ini memberikan contoh nyata dari teori yang dibahas dalam modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terutama melihat bagaimana kebijakan pemerintah, infrastruktur, kualitas guru, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi sistem pendidikan dasar di Indonesia dibandingkan negara lain. Akhir kata, dengan mempelajari sistem pendidikan di negara lain, kita bisa menemukan strategi terbaik untuk memperbaiki pendidikan dasar di Indonesia dan mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, semoga video ini dapat menjawab pertanyaan pada diskusi 1. Mari berdiskusi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.